Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk minggu depan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024. Dan untuk saham-saham yang akan kita bahas disesuaikan aja ya, sesuai judul. Tapi sebelum itu disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham Antam. Hari Jumat kemarin sih sempat naik ya, untuk saham Antam sempat naik, tapi habis itu turun lagi sih, di drop surplus 0,69% aja ke level 1450. Ternyata nikel ini di tengah-tengah antara supportnya 1420-an dan resistennya 1490. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Antam minggu sebelumnya itu ngegas ya, tapi kemarin Jumat seminggu terakhir ini sih gagal breakout, beberapa kali mencoba breakout di atas 1490, gagal terus, malah koreksi turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus, asingnya keluar 18,9 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk asingnya cenderung keluar ya, net sell 63 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Antam, hari Jumat kemarin yang keluar untuk asingnya ada AK, YUTP, RXCC, dan yang nampung didominasi lokal ya, lokalnya nampung, asingnya jualan. Jadi hati-hati aja untuk besok Senin ya, kalau masih turun buat teman-teman yang mau entry sih jangan buru-buru, tunggu aja area supportnya 1420-an, mungkin kalau di dekat-dekat 1420 ada tanda-tanda pullback. Nah, itu disclaimer kalau mau entry di saham Antam ya. Untuk jangka panjang pun sebenarnya masih cukup menarik di harga saat ini. Kalaupun jebol di bawah 1420 ya mending di hold aja sih untuk saham seperti Antam. Kemungkinan juga kalau sabar sih selama nggak ada sentimen negatif lagi ya. Ya mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu dekat sih. Mengingat juga pendapatan Antam di kuartal 2 kan cukup bagus ya. Untuk Antam pendapatan kuartal 2-nya cukup bagus, dan harga emasnya juga kita tahu sendiri ya, pas lagi mahal-mahalnya ini masih terus naik. Sekarang paling di level 2000-an nih kalau nggak salah, 2000 sekian ya per troy ounce. Mas 2500 ini cukup tinggi loh, 2500 itu hitungannya masih di pucuk lah untuk harga emas, lagi masih strong ya, masih cukup mahal. Jadi harusnya sih pendapatan Antam juga kuartal-kuartal selanjutnya mudah-mudahan aja masih bagus ya, kita tunggu aja. Mungkin buat patokan ya, supportnya di sini 1420, misal masih turun semoga aja nggak jebol di bawah supportnya ini. Kalau mau entry di harga saat ini, untuk jangka panjang nyicil-nyicil juga disclaimer, tapi kalau untuk trading atau swing kayaknya amannya nunggu ini ya, di dekat area support atau nunggu konfirmasi breakout aja. Tapi kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Ini yang harganya juga masih di bawah ya, masih gagal breakout kemarin Jumat ya. Beberapa hari terakhir juga ya ini sih cenderung sideways di bawah resistennya. Untuk resistennya masih di 2380 ya. Beberapa kali 2 minggu terakhir ini mencoba breakout, gagal terus. Kalau kita lihat untuk transaksinya, MDKA hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus itu asingnya masuk loh 11,1 M, dan kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir juga sebenarnya asingnya cenderung masuk di saham MDKA, walaupun secara nilai masih belum terlalu banyak banget ya. Kalau kita lihat lebih detail MDKA tanggal 23 Agustus kemarin secara keseluruhan yang masuk masih KI ya. KI itu kalau kita ikuti di saham MDKA cenderung akumulasi sih, kayaknya versi lokal, dan kalau kita perhatikan juga antara nilai transaksi dan netbanknya nggak beda jauh ya untuk KI terus masuk di saham MDKA. Dan kayak ada PD yang juga masuk 6,2 M, kemudian yang keluar untuk aslinya ZP aja paling banyak
yang masuk BK AKKZ. Jadi untuk asingnya net buy, lokalnya pun ada yang akumulasi, mudah-mudahan aja untuk minggu depan MTK bisa breakout di atas 2380 ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, ini harganya masih di bottom sih, masih di area bawah, di area support kuatnya. Jadi kalaupun turun ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Jadi ini potensi naiknya kayaknya lebih tinggi sih untuk MDKA ya. Kalau secara teknikal, kalau secara valuasi ya emang nggak murah-murah banget juga sih. Buat patokan aja ini 2380 untuk besok Senin, semoga bisa breakout di atas itu dan ngejar 2500-an. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR ya. SMGR kemarin itu naik lumayan tinggi sih ya, nggak tinggi-tinggi banget ya, mendekati, cuman surplus, ditutup surplus 1%, sempat naik ke 4080 untuk saham SMGR kemarin Jumat, cuman ya turun lagi sih. Untuk candlenya seperti ini, belum terlalu kuat buat uptrend ya. Untuk resistennya masih di 4150, kemarin itu sempat breakout cuman malah balik lagi nih di bawah 4150. Jadi secara teknikal masih di sini untuk resistennya 4150-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya SMGR untuk asingnya masih masuk sebenarnya ya dalam 1 minggu terakhir ini, cuman nggak terlalu banyak, 9,2 M aja. Untuk hari Jumatnya juga masih masuk 2,6 M, dan kalau kita perhatikan juga nggak terlalu ramai ya untuk saham SMGR ini. Tapi paling nggak asingnya belum distribusi sih. Jadi semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat ya. Kalau kita lihat dalam dari awal bulan ini aja untuk asnya udah net buy 79 M-an lebih. Untuk saham SMGR kalau melihat valuasinya sih sebenarnya masih cukup menarik ya buat dikoleksi. Valuasinya PBV-nya 0,6-an, cuman emang di kuartal 3 ini kurang bagus dari segi pendapatan. Tinggal ya ini aja ya. Semoga aja bisa breakout dalam waktu dekat di atas 4150. Kalau mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini pun sebenarnya ya lumayan berani ya, tinggal sabar aja. Kalaupun turun ya di hold aja sih. Kalau di cut loss sayang ya, paling nahan floating lossnya. Ya semoga aja nggak lama-lama ya, ada sentimen bagus kemungkinan bisa rebound sini untuk saham SMGR. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Pantau aja untuk minggu depan di 4150-an ini, semoga bisa breakout. Kalau turun ya secara histori supportnya tadi 3740. Ya, mungkin seperti itu aja sih untuk saham SMGR ya. Kembali untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Kemarin masih turun hari Jumat 1,58% ya. Setelah hari Kamisnya itu bertahan dulu ini bentuk candle apa ini? Ya kecil ya, bertahan di area supportnya, ternyata hari Jumatnya jebol dan close di 9325. Secara teknikal kurang bagus. Hati-hati aja untuk besok Senin kalau masih turun, supportnya ada di 9150 ya, 9150. Kalau kita lihat untuk transaksinya TPIA hari Jumat kemarin tanggal 23 Agustus asingnya keluar 22,3 M. Jadi turunnya saham TPIA disertai asing keluar. Kalau kita lihat lebih detail lagi untuk saham TPIA tanggal 23 Agustus ini kelihatan sekali ya didistribusi oleh AK-nya versi asing banyak net sell 16,9 M, dan AK untuk aslinya yang keluar ada TP, CC, DP, BK ya, malah untuk DP ini 100% jualan, dan yang nampung untuk aslinya KZ, ZP, YU cuman nggak sebanyak asing jualan, jadi didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya net buy, yang nampung untuk lokalnya DX, NI, XL ya, sebagian retail nampung untuk saham TPIA. Ya kalau untuk trading sih amannya misal belum punya posisi tunggu di area support ya. Kalau untuk investasi kayaknya kurang pas sih untuk saham TPIA secara valuasi ya, secara valuasinya agak
kurang bagus, terlalu mahal. Tapi ya kembali lagi sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin kalau trading harganya nggak sesuai prediksi ya jangan ragu buat diantisipasi aja. Buat patokan resistennya ada mas di 94 50 ya, 9450, 9475 itu bisa di resistennya, dan supportnya di 9150. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat kayaknya cenderung masih turun dulu mungkin di awal market ya. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir juga kelihatan sekali untuk saham TPA ini emang cenderung didistribusi. Yang jualan juga didominasi broker asing ya, BK, AK versi asing jualan. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TPA. Kalau masih turun pantau aja support kuatnya di 9150, semoga nggak jebol. Kalau jebol ya udah jangan buru-buru entry lagi atau masuk di saham TPIA. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Pegas yang kemarin itu naik lumayan tinggi hari Jumat ya, secara teknikal ini berhasil breakout setelah sekian lama mencoba gagal terus ya di atas 1640-an. Akhirnya hari Jumat breakout dan close di 1690. Secara teknikal cukup bagus. Untuk target price atau resistance selanjutnya lumayan tinggi sih untuk saham Pegas, bisa ke 1700, 1800 itu resistance selanjutnya ya untuk saham Pegas. Buat teman-teman yang udah ambil posisi misal kemarin breakout, ya semoga aja IHSG masih bagus sih, masih bisa bertahan di atas sehingga saham seperti Pegas ini juga bisa naik ya. Secara valuasi udah nggak semurah yang dulu untuk saham Pegas. Ini kayaknya udah mendekati 1 ya untuk PBB-nya. 0,9 ya, udah mendekati 1. Waktu itu kan pas kita bahas-bahas kalau nggak salah di 0,7 0,8 ya pernah ya. Itu kalau mau nyicil-nyicil pasti harga bawah. Ini sih tengahnya udah lumayan di atas sebenarnya ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pegas hari Jumat kemarin aslinya masuk lumayan banyak, hitungannya 51,3 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir ada 65, berarti baru masuk lumayan banyak itu kemarin Jumat aja ya dalam 1 minggu terakhir ini. Kalau kita lihat lebih detail sih untuk saham Pegas tanggal 23 Agustus. Secara keseluruhan yang keluar ini lokal ya, ini DR, GR, IF, OD, CC versi lokal pada keluar, dan untuk aslinya akumulasi AK, CC, ZP, BK, TP, versi asing netbuy ya, hitungannya MM-an. Untuk AK-nya netbuy 16,2 M, CC netbuy 14,5 M, ini malah 100% buy ya. Oh ya nggak 100%, hampir seluruh transaksinya buy. Dan yang keluar IF, GR untuk aslinya nggak sebanyak asing masuk, jadi diakumulasi oleh asing. Harga sahamnya naik secara teknikal, berarti untuk besok Senin sih kalau habis naik lumayan tinggi seperti ini agak ada potensi koreksi dulu mungkin ya. Selama nggak jebol lagi aja di bawah 1645, mudah-mudahan untuk saham Pegas masih bisa uptrend ngejar resistennya di 1800 ya. Kita lihat aja untuk minggu depan ya. Mungkin kalau koreksi ya dekat-dekat area support ini ada yang Jakarta, malah itu kesempatan buat entry. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA juga naik kemarin Jumat 1,47% ke level 2760. Bahkan untuk saham PTBA sempat nyentuh ini ya 2790, tapi ya turun lagi sih. Paling nggak secara teknikal ini berhasil breakout di atas 2730 untuk PTBA kemarin Jumat. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA tanggal 23 Agustus aslinya masuk 14,4 M, lumayan banyak. Kalau kita lihat dari awal minggu kemarin, awal minggu ini sih, sorry ya, ini hari Minggu soalnya. Sorry, hari Senin kemarin lah. Itu
asingnya netbuy 17,5 M aja, jadi masuk cuman belum terlalu banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTBA yang keluar ini kemarin Jumat itu sebagian retail keluar ya, XCXLUD keluar, dan yang masuk AKIFZB. Kalau lihat transaksinya sih mudah-mudahan untuk minggu besok hari Senin masih ada potensi naik yang uji resistennya di 2830, apalagi kalau kita melihat ADR udah lumayan tinggi untuk kenaikannya ya. Semoga aja PTBA bisa nyusul ya, untuk resisten kuatnya sih di sini di 3150. Kita lihat aja untuk besok Senin, semoga aja masih ada potensi naik, uji resistennya di 2830. Dan buat patokan supportnya ya masih di 2730, ini udah jadi supportnya. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi naik kemarin, naik ya, dijaga di atas supportnya 90. Hari Kamis turun, dijaga di atas support. Hari Jumatnya open gap atas, sempat naik, cuman habis itu ya sempat turun sih, cuman habis itu naik lagi. Terus di 94 ya untuk saham Bumi. Secara teknikal untuk supportnya di 90 dan resistennya di 95. Jadi cenderung ini untuk polanya konsolidasi ya di range antara supportnya 90 sampai 95. Mungkin kalau mau untuk swing atau trading ya bagusnya ini entry kalau dikasih kesempatan di level 90-an ya, 90-91. Nanti untuk target price-nya di 95-96, mungkin kan lumayan ya, 3-4 poin di harga 90-an itu lumayan. Kalau kita lihat untuk transaksinya Bumi tanggal 23 kemarin Jumat aslinya masuk 1,5 M aja. Lalu kita lihat lebih detail sih malah di distribusi ya, ini MG net sell 2 M lebih, GR net sell 3 M lebih. Market maker utamanya MG. Hati-hati sih untuk saham Bumi ya, misal besok Senin itu nggak bisa breakout di atas 95 ya, kemungkinan cenderung sideways dulu ya. Mungkin kalau sideways seperti ini ya entry-nya di dekat level 90 ini. Trend ya ini udah mulai mencoba rebound sih, tinggal kita tunggu aja ya kapan Bumi ini mulai rame lagi. Ya kalau secara fundamentalnya sih ya udah mulai membaik ya, sering kita bahas. Dan ya kemarin pas harganya di level 80-an, 70-an bahkan, itu sebenarnya malah kesempatan buat masuk ya. Kalau saat ini mungkin nunggu apa ya, nunggu momen yang pas aja ya. Misal koreksi di dekat area support dan ada tanda-tanda pullback, nah itu baru entry, itu lebih aman sih. Tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Indika Energy. Naik lumayan tinggi kemarin Jumat, naik 4,45%, 4,42%. Secara teknikal juga ini berhasil breakout di atas resistennya 1500, close di 1535. Berarti untuk saat ini 1500 itu jadi supportnya, dan untuk resistennya ada di 1600 ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Indi kemarin Jumat aslinya masuk 4,9 M lebih. Kalau kita lihat lebih detail di sini, Indika Energi kemarin tanggal 23 Agustus ada yang akumulasi yaitu CC ya, CC-nya versi lokal sih, itu CC versi lokal. Untuk lokalnya yang keluar sebagian retail, jadi harga sahamnya naik. Kalau kita lihat untuk pendapatan Indi di kuartal 2 sebenarnya kurang bagus ya, turunnya agak ngeri ini. Kuartal 2 EPS-nya cuma 6 aja, padahal di kuartal 2 tahun 2023 87, kuartal satunya 61. Secara valuasi 0,4 ya, untuk PBV-nya emang rendah. PER-nya di atas 10 kali. Ya kalau melihat
valuasinya 0,4 dihargai dengan apa ya? Ya sebenarnya sih kalau dibilang mahal nggak mahal-mahal banget ya, tapi mungkin karena lagi kurang bagus saja pendapatan untuk saham Indi. Kalau mau entry, disclaimer, karena ini secara technical breakout ya, siapa tahu masih bisa naik nguji 1600-an ya. Oke, mungkin seperti itu aja sih untuk saham Indi. Pantau aja area supportnya di 1500 dan resistenya di 1600. Misal koreksi turun lagi dekat area support atau cek harga, nah itu kesempatan buat entry. Nanti target price-nya ya di dekat-dekat 1600 ya. Oke, mungkin seperti itu aja, dan ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.